Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Aduh, gua harap kalian sehat selalu ya. Oke. Dan ini adalah part 2 daripada pembahasan Hotbit. Karena banyak banget ternyata juga yang bertanya, "Bang, sebenarnya Hotbit itu sebenarnya asal muasalnya mereka bermasalah itu karena apa sih?" gitu. Jadi kali ini kita bakalan membahas atau sedikit membedah tentang persoalan internal daripada si Hotbit ini sehingga merugikan banyak orang. Dan sedikit catatan buat kalian semua, hiraukan aja ada suara-suara yang ketuk-ketuk karena ada perbaikan di rumah ternyata. Ya, jadi gua harap kalian fokus mendengarkan suara yang gemulai ini. Oke, tapi sebelum itu pastinya gue mau ingetin ke kalian kalau gue ngadain giveaway menuju 25.000 subscriber ya. Makanya support gue guys, support gue ya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Karena gue bakalan bagi-bagiin 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Dan pastinya masing-masing dapetin 1 juta dong. Dan syaratnya gampang banget, kalian tinggal subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan sedikit catatan buat kalian, kalau kalian mau dapat update terbaru tergercep itu di Instagram gue ya, kadang Instastory gue, oke? Oleh karena itu klik link deskripsi agar menuju follow Instagram gue. Oke, langsung aja kita ke pembahasan utama. Dan ini yang sering ditanyakan, "Bang, gue tuh sebenarnya user daripada Hotbit. Cuman gue nggak tahu kenapa ini tidak bisa beroperasi." Dan gue udah bahas di video gue sebelumnya, ternyata itu adalah persoalan tentang apa tuh tadi ya? Defisitnya ya, tentang defisitnya yang sekarang lagi dialamin. Tapi sebelum kita beralih ke sana ya, gue mau informasikan ke kalian semua bahwa Hotbit ini guys, itu tuh mengalami kendala ternyata di bagian internal ya, sehingga ya seperti inilah tampilannya, tidak bisa bertransaksi, tidak bisa melakukan apapun itu gitu kan. Ya, itulah Hotbit saat ini. Dan yang sesuai dengan pembahasan gua sebelumnya, dari saat ini dari tanggal 12 itu bakalan menjadi ke tanggal 18. Jadi mereka meminta permohonan baru ya, agar untuk diberikan kesempatan sehingga bisa kembali normal seperti sedia kala. Dan menurut kalian gimana? Apakah berhasil atau enggak? Ya, kita lihat aja. Dan ternyata gue menemukan suatu fakta sebenarnya di Hotbit itu sendiri. Jadi di sini ada ternyata cerita di balik persoalan daripada si Hotbit ini. Jadi guys, Hotbit ini dia tuh terlibat dalam penyelidikan. Nah, ternyata penyelidikan kasus ini yaitu ternyata basicnya adalah mantan anggota daripada internal Hotbit itu sendiri. Oke, paham sampai sini? Dan ternyata guys, jadi di tahun 2021 ya, mantan internal daripada Hotbit ini dia melakukan suatu program yaitu game FI gitu kan. Game FI lah gitu kan. Di sini memiliki project game FI gitu kan. Ya. Dan ternyata dia masih berada di dalam Hotbit. Jadi orang-orang mungkin berpikirnya, wah ini adalah Hotbit yang game FI itu, jadi orang beranggapan, para holders yang mau membeli game FI itu atau segala macam itu beranggapan bahwa oh ini disupport oleh Hotbit. Ternyata hanya segelintir orang atau ya ini tok mantan internal si Hotbit itu yang melakukan itu guys gitu. Ya, nah jadi di sini ada dan ternyata kasusnya itu adalah Hotbit adalah pertama mendaftarkan token project itu dan volume perdagangannya cukup tinggi. Nah itu. Jadi saat ini tuh sebenarnya adalah kasusnya mereka ada kasus yaitu kalau kita sebutkan tuh dalam intian internalnya mereka sendiri sih sebenarnya yang bermasalah. Emang tuh dunia tuh sebenarnya seperti itu ya. Kadang tuh kita tuh nggak bisa kita tuh nggak bisa memberikan kepercayaan kepada orang 100%.
Gue masih ingat banget satu perkataan daripada mentor gue, coach gue, ya. Dia bilangnya kayak gini, segimanapun namanya berbisnis, segimanapun suksesnya, segimanapun pahitnya dalam berbisnis, segimanapun dekatnya orang di dalam berbisnis, baik itu keluarga, adik sendiri, bokap, nyokap, kakak, cici, koko, tante, sisakan 1% untuk dalam hal kecurigaan. Wah, itu nyelkit banget itu, guys. Jadi kita tuh nggak bisa percaya sama orang 100%. Minimal sisakan 1% lah bahasanya kemarin itu. Dan ternyata ini juga kejadian di kasus Hotbit. Lu bayangin aja, guys, orang itu kadang bisa berubah karena uang. Yang dulu mungkin baiknya minta ampun, tiba-tiba ya bisa error seketika karena mungkin gara-gara uang. Ya, jadi itulah pentingnya kita harus menjaga mental, menjaga ekonomi gitu kan. Apalagi kalau kalian suka minjem-minjemin uang nih, aduh udah itu. Tapi bukan rentenir ya, maksudnya kita tuh kayak niatnya membantu orang, tapi pas kita udah bantu, malah tuh kayak kita tuh kok jadi singa yang harus mohon-mohon minta dikembalikan uangnya, anjir. Ya gak sih? Ya karena gue ngalamin saat ini gue lagi ngalamin jujur di fase ini. Gue tuh minjemin uang, gue niatnya membantu, malah aduh kacau, gue nggak tahu lagi lah harus kayak gimana ya. Ya oke. Kok jadi curhat ya guys ya. Ya pada intinya seperti itu. Nah saat ini di sini dijelaskan bahwa saat ini si Hotbit ini mengerjakan sebagai berikut. Tim Hotbit sedang mencari peluang untuk merger atau akuisisi atau pinjaman. Penawaran kami adalah selama pihak lain dapat memastikan bahwa 100% dari semua dana pengguna dapat ditukarkan, kami dengan senang hati mendiskusikan persyaratan lainnya. Jadi saat ini tuh sebenarnya posisinya adalah si Hotbit ini tuh kekurangan uang, ya itu intinya. Jadi saat ini Hotbit ini mau lelang ya bahasanya tuh, kayak mencari peluang agar orang tuh bisa mengakuisisi atau mau modalin. Dengan syarat uang user daripada si di dalam Hotbit itu ya bakalan ditukarkan, pengguna dapat ditukarkan atau bisa dikembalikan lah bahasa sederhananya. Oke, dan yang kedua adalah kami menginventarisasi semua aset di Hotbit dan mendiskusi beberapa rencana untuk membuka kembali platform. Perkiraan paling konservatif adalah kami dapat menjamin bahwa pengguna dapat mulai menarik aset yang tidak terpengaruh dalam waktu 2 minggu. Tidak terpengaruh dalam waktu 2 minggu. Oke, jadi selama 2 minggu yang kejadian ini guys, itu misalkan ngepump atau naik atau drop, ya udah misalkan nih lu di situ masukin $1, posisinya saat itu $1. Sebelum 2 minggu itu ya. Ya udah berarti kamu $1 gitu kan. Mau dia naik, mau dia turun, ya udah tetap $1. Intinya itu ya. Jadi kemarin nih yang anak-anak lunsi ya kan, yang punya yang punya kriptonya di Hotbit, menyimpannya di Hotbit, ya udah ngepumpnya drastis seperti itu. Anda tidak mendapatkan apa-apa ya. Sabar aja ya, Bryce terus Shiba Doge apalagi gitu ya. Dogezilla sebut gak sih? Aduh, dan yang ketiga adalah kami melakukan berbagai tinjauan internal untuk menghilangkan bahaya tersembunyi sebanyak mungkin dan menghindari masalah serupa di masa mendatang. Ya, ini koreksi untuk mereka. Dan sedikit catatan untuk kita semua adalah, ya jujur gue udah bahasanya tuh ya, gue udah takut ya, udah ketar-ketir sebenarnya terhadap si Hotbit ini. Gue apalagi kalau misalnya dengan bahasa, ya gue lagi berusaha untuk mencari pinjaman atau ada orang yang mengakuisisi gitu kan. Wah itu udah kayak aduh, fase down banget gak sih sebenarnya. Wah kacau sih emang. Oke, kita intinya legowo aja dengan hal ini. Kita berdoa aja semoga Hotbit bisa kembali normal dan kita bisa mendapat uang kita kembali ya, itu intinya ya.
Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini. Semoga bisa teman-teman pahami bersama. Dan sebelum kalian close video, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate ya daripada channel ini. Oke, dan titip salam buat keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.